Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sudirman MA selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenankan kelompok kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian dan teknik pemilihan jenis penelitian. Di sini kelompok kami terdiri dari Saudari Safira Salsabila dengan NIM 19210162, Saudari Hafsoh dengan NIM 19210163, dan saya sendiri Firda Salsabila dengan NIM 19210166, dan juga Saudari Rahmi Hairini dengan NIM 19210167. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian, kemudian ada penelitian hukum, dan jenis data. Untuk jenis penelitian sendiri nantinya akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dilihat dari sudut sifatnya, dilihat dari sudut bentuknya, kemudian tujuannya, dan juga penerapannya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Rahmi Hairini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan dari sudut sifatnya. Yang pertama, penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Lalu, penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali. Yang selanjutnya adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada penelitian yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang bersifat eksplanatif ini baru dapat dilakukan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak. Artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda Salsabila. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Rahmi Hairini. Berikutnya saya, Firda Salsabila, akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang kedua, yaitu dari sudut bentuknya. Mohon maaf, sebelumnya ada kesalahan teknis. Nah, di sini dari sudut bentuknya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada penelitian diagnostik, yaitu penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Kemudian yang kedua ada penelitian perspektif. Nah, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Dan yang ketiga yaitu penelitian evaluatif. Pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Kemudian untuk jenis penelitian yang ketiga dilihat dari sudut tujuannya, yaitu ada 3, yaitu penelitian fact finding, penelitian problem identification, dan penelitian problem solution. Nah, ketiga jenis penelitian tadi pada dasarnya itu merupakan penelitian yang berkelanjutan. Kemudian di mana penelitian fact finding merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya. Lalu dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah atau problem finding.
Dan berikutnya menuju pada mengidentifikasi masalah atau problem identification, dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah problem solution. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Safira. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jenis penelitian itu dari sudut penerapannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama penelitian dasar atau murni atau disebut dengan penelitian pengembangan ilmu. Yang kedua penelitian yang berfokuskan pada masalah. Yang ketiga penelitian terapan. Selanjutnya penelitian hukum dapat dibedakan dalam 2 golongan besar. Yang pertama penelitian hukum normatif dan yang kedua penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif itu terdiri dari 7. Yang pertama penelitian inventarisasi hukum positif, yang kedua penelitian asas-asas hukum, yang ketiga penelitian hukum klinis, yang keempat penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, yang kelima penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, yang keenam penelitian perbandingan hukum, dan yang ketujuh penelitian sejarah hukum. Selanjutnya penelitian hukum sosiologis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama penelitian berlakunya hukum, terdiri dari penelitian aktivitas hukum, dan yang kedua penelitian dampak hukum. Yang kedua penelitian hukum sosiologis itu penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hafsah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis data. Di dalam penelitian, lazimnya jenis data itu dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Di sini ada ciri-ciri umum dari data sekunder. Yang pertama, pada umumnya, data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Yang kedua, baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun konstruksi data. Ciri yang ketiga yaitu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Oleh karena penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian tiap ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis data atau badan hukum adalah yang pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari A. Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukuan UUD 1945. B. Peraturan dasar, batang hukum Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, C. Peraturan perundang-undangan, undang-undang yang peraturan yang undang-undang dan peraturan yang setara, peraturan pemerintah dan peraturan yang setara, keputusan presiden dan peraturan yang setara, keputusan menteri dan peraturan yang setara, dan peraturan-peraturan daerah. D. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat. E. Jurisprudensi. Yang kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Yang terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Baik, sekian teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menghadiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.